Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar Yesus membawa murid terdekatnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke sebuah gunung untuk menyaksikan cahaya kemuliaannya. Rupa Yesus tiba-tiba berubah dari biasanya. Wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya putih berkilauan, dan ia sementara bercakap-cakap dengan tokoh besar perjanjian lama yang sudah lama meninggal, Musa dan Elia. Ini simbol yang sangat luar biasa. Cahaya kemuliaan ini diperlihatkan kepada tiga murid ini, bukan untuk membuat mereka terpukau atau terkagum-kagum dengan Yesus, tetapi untuk mempersiapkan mereka pada jalan salib yang akan ditempuh Yesus sesudahnya. Yesus tahu bahwa iman mereka, murid-muridnya, iman kita juga saat ini kadang-kadang perlu diperkuat, perlu diteguhkan kembali sebelum kita dihadapkan pada salib. Dengan menunjukkan dirinya yang sesungguhnya, siapa dia, bukan sekedar manusia biasa, tetapi putra Allah yang memancarkan kemuliaan Allah itu. Yesus mau menguatkan hati para muridnya yang segera akan diguncang oleh salib dan kematiannya. Saat kita mendengarkan Dia, saat kita percaya padanya, perjalanan hidup kita akan dipimpin oleh harapan dan bukan oleh ketakutan dan putus asa. Saudara-saudari terkasih, seperti suara Bapa yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini, inilah putra kesayanganku, dengarkanlah dia. Kita semua saat ini diajak untuk mendengarkan Yesus, untuk sungguh-sungguh memalingkan wajah, memandang Yesus, mendengarkan Yesus, terutama pada saat hidup kita terasa berat, penuh tantangan, penuh godaan. Pada saat kita dihadapkan dengan salib-salib hidup kita yang berat dan membingungkan. Paulus dalam bacaan kedua tadi mewartakan kepada kita, ikutlah menderita bagi Injil Yesus, karena Yesus sendiri telah menyelamatkan dan menganugerahkan hidup kekal pada kita. Jadi Paulus mengingatkan kepada kita bahwa mengikuti penderitaan bersama Kristus dengan iman yang penuh pada Kristus, kita pasti akan mengalami kemenangan dan kemuliaan itu. Maka bagi Paulus, salib itu tidak menakutkan, tapi menggembirakan, menyukakan hati. Salib itu tidak berat, tetapi ringan, karena kita memikulnya bersama Kristus. Saudara-saudari, barangkali kita boleh bertanya kepada diri kita sendiri, atau saya boleh bertanya, setelah sekian lama ini kita dibaptis menjadi Katolik, pernahkah kita sekali saja merasakan atau melihat kemuliaan Yesus itu? Pernah tidak? Dalam pengalaman hidup kita setiap hari atau mungkin pengalaman khusus, pernahkah kita melihat kemuliaan Yesus itu? Tidak ada yang berani berkata ya, atau merespon. Saya berharap kita pernah mengalaminya. Karena kalau tidak,
Itu kelihatannya akan berat bagi kita kalau mengalami cobaan yang berat atau salib Kristus. Saudara-saudari, yang mau saya katakan, kemuliaan Tuhan itu dapat kita lihat melalui jalan ketaatan dalam iman, melalui penderitaan dan salib. Kita tadi mendengar bacaan pertama, Abraham dalam kitab Kejadian. Ia taat pada kehendak Allah yang memintanya pergi meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak keluarganya, meninggalkan kenyamanan hidupnya untuk pergi ke negeri asing yang sama sekali ia tidak ketahui. Tetapi Abraham taat pada kehendak Allah yang berbicara kepadanya. Abraham juga taat karena ia percaya pada janji-janji Allah, janji-janji Tuhan yang ia katakan pada saat itu. Dikatakan tadi kepada Abraham, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Kamu akan dilindungi dari musuh-musuhmu. Kamu akan kuberkati dan segala keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh bumi. Abraham percaya akan janji itu, maka ia taat pada sabda Tuhan itu, pergi meninggalkan negeri dan kenyamanan hidupnya. Ini adalah lompatan iman yang luar biasa. Pergi kepada sesuatu yang tidak pasti. Percaya pada sesuatu yang serba tidak pasti. Saudara-saudari, semoga mati raga kita melalui pantang dan puasa, doa dan karya amal kita dalam masa prapaskah ini, masa tobat ini, menjadi saat berahmat bagi kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Sakramen rekonsiliasi misalnya, dengan tobat yang tulus kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam wujud kerahimannya yang kita terima saat mendapatkan absolusi dari imam itu. Kita sungguh-sungguh melihat kebesaran dan keagungan Allah melalui kerahimannya yang mengampuni kita tanpa syarat. Dan pengalaman itulah yang menguatkan kita untuk memulai kembali perjalanan hidup kita dengan sukacita dan penuh optimis. Saudara-saudaraku, tinggallah dekat dengan Yesus. Biarlah cahaya kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan langkah hidup Anda.